違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi dalam pembahasan novel Shinka no Mi, dan pastinya ini lanjutan dari video yang kemarin. Buat yang baru hadir silahkan cek video sebelumnya di channel ini, agar nggak bingung sama jalan ceritanya, dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih membaik lagi. Ya udah siapin camilan kita langsung ke pembahasan. Awal cerita dimulai dari Yutis yang berada di sebuah ruangan yang gelap, lalu terdengar suara tawa, dan itu adalah suara dari Dewa Iblis. Di sini mengatakan, bahwa Dewa Iblis benar-benar sudah dibangkitkan, lalu Dewa Iblis memandang ke depan dan mengatakan, seberapa kuat diriku saat ini. Dan tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar dahsyat, Yutis yang ada di dalam ruangan berdiri terdiam kaku, menyaksikan kekuatan Dewa Iblis. Tapi bukan ketakutan yang dirasakan oleh Yutis, melainkan, rasa kagum dengan melihat kekuatan besar, yang dimiliki dari sosok yang diagungkannya. Namun saat Dewa Iblis menghentikan semua tindakannya, dan menjamin matanya, lalu menatap kembali ke arah Yutis, mengatakan bahwa kekuatannya bukan seperti itu. Kata-kata Dewa Iblis penuh dengan amarah, dan Yutis tiba-tiba menjadi sangat kaku. Dewa Iblis kembali mengatakan kalau kekuatannya melemah, bahkan kekuatan terbaiknya, hanya mampu menghapus ratusan juta alam semesta saja. Di sini Yutis nggak bisa berkata apa-apa, mendengar Dewa Iblis berbicara dirinya masih lemah, setelah ancaman yang dia lakukan. Namun Yutis memahami, hal ini sudah wajar bagi para dewa, karena pada dasarnya merekalah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk juga manusia, bahkan hukum dan konsep kehidupan, semuanya dewalah yang menciptakannya, bahkan dapat dikatakan mudah bagi pembuatnya, untuk menghancurkannya. Bodoh amat kalian mau ngerti apa enggak, gua mau lanjutin ngebacotnya. Sementara di sisi Dewa Iblis bertanya-tanya dan kebingungan, ini karena dia nggak bisa menghapus dunia itu, dunia yang telah menyiksa dan menyegelnya. Yutis sudah sangat mamong, ini sudah di luar konteks pemahamannya, ini karena walau bagaimanapun Yutis masih tetap seorang manusia. Tapi untuk sesaat Yutis mengingat kekalahan 3 utusan sebelumnya, dan mengingat keberadaan absolut, yang belum bisa didefinisikan sebagai kehidupan, dan ia pasti itu adalah si Bambang Seichi. Namun Yutis nggak berani mengatakannya kepada Dewa Iblis, karena suasana hati Dewa Iblis saat ini sedang buruk, akhirnya Yutis mengatakan mungkin karena sebelumnya telah tersegel, jadi kekuatanmu menetap di dunia ini. Dewa Iblis menanggapi ucapan Yutis, dan menganggap kalau ini ada campur tangan dari dewa lain, karena menganggap kalau dewa lain juga seorang dewa yang pendendam. Dan begitulah Dewa Iblis dan Yutis merencanakan sesuatu kembali, memerintahkan agar Yutis kembali mengumpulkan energi negatif lagi, agar dia segera pulih dengan kekuatan penuhnya. Lalu Dewa Iblis mengingat, sebelumnya saat kekuatannya dengan para dewa berbenturan, pasti menciptakan sesuatu, jadi dia minta Yutis mencarinya. Karena Dewa Iblis disegel sebelum memastikan bentuknya, namun itu adalah sesuatu yang bahkan para dewa lainnya tidak tahu, lebih tepatnya suatu hal yang nggak bisa mereka prediksi. Dewa kok bego, gua aja tahu kalau itu Shinka no Mi, alias buah evolusi. Dewa Iblis kembali mengatakan kalau itu adalah hal yang istimewa, dan mengatakan bahwa mungkin jika ia mendapatkannya, dia akan melebihi para dewa lainnya, dan menghancurkan dan membalas dewa lainnya dengan cara apapun, agar bisa segera menciptakan dunia ideal mereka. Dengan ini Yutis menerima perintah itu, dan Dewa Iblis pun tiba-tiba menghilang, seperti melebur ke dalam kegelapan itu sendiri. Scene berpindah kepada si Bambang Seichi. Setelah mendengar cerita Altria tentang kepergian Lutia, Seichi saat ini tengah berada dalam perjalanan, menuju tanah penderitaan. Dan tiba-tiba Seichi merasa kalau hidungnya gatal, lalu kemudian si Bambang Seichi hacim-hacim. Maksud gua bersin, dan mengatakan kalau mungkin ada yang sedang membicarakannya, disumpah pede banget lu Bambang. Lalu Sarya menatap Seichi dan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Dan Seichi menjawab kalau dirinya baik-baik saja.
Lalu Altria mengatakan agar mengabaikannya, karena dia nggak bisa ngebayangin Seichi kalau sakit. Seichi mengingat kembali sejak pertama kedatangannya dia nggak pernah sakit, tapi sepertinya bukan gitu anjir, penyakitnya sendiri bakalan minder mau masuk ke Seichi. Sejauh ini mereka belum melihat satupun monster, lalu Altria menatap langit sambil mengatakan, kalau cuacanya benar-benar menyengat, ini yang gua suka, sangat menyengat. Lalu Seichi menatap Saria dan mengatakan mengapa Saria terlihat biasa, lalu Altria mengatakan bukankah Saria itu adalah monster. Seichi benar-benar telah ngelupain hal itu, dan hanya mengingat bodi Saria dalam bentuk manusia. Singkat cerita, di sini Seichi bertanya apakah mereka saat ini melewati kerajaan iblis, dan Altria menjawab, tidak, karena Al mengambil jalan tercepat dan rute yang berbeda. Seichi mengatakan pertanyaan, mengapa meski mengetahui ayah Lutia disegel di dekat kerajaan iblis, tapi mereka nggak segera membebaskannya. Dan Altria mengatakan, mungkin itu karena mereka tidak punya cara untuk membuka segelnya. Lalu Saria mengangkat tangannya dan menunjuk arah, dan mengatakan kalau ada monster. Yang muncul adalah monster unta, Raku Daruma level 400. Tiba-tiba tubuh unta bergetar, punuk yang mirip gunung meletuskan sebuah larva yang membungkus seluruh tubuhnya. Mengeluarkan angin, seolah menciptakan energi yang mengintimidasi, tapi terlihat nggak bisa melakukan sebuah serangan, dan malah tertawa mirip suara kuda. Sementara Seichi kagum dengan kegilaan unta ini, Saria dan Altria langsung mengakhirinya, dan Seichi mengatakan kalau mereka terlalu kejam, lalu Al dan Saria jawab, salah sendiri mengancamku. Sin berpindah ke sisi Vitor yang sudah bangun, melihat eksperimen dari sebuah kapsul yang sedang digarap dua utusan, lalu bertanya benda apa itu. Mereka menjawab kalau itu adalah eksperimen mereka, untuk menciptakan sebuah unsur metode monster gabungan. Lalu Vitor yang melihat kalau benda itu tidak berasal dari dunia ini menebak, kalau benda itu pasti dibawa oleh Yutis, dan eksperimen ini atas perintahnya. Dan dua utusan menjawab kalau itu semua benar, dan saat Vitor mendekati ruang konsol, tiba-tiba Vitor mengencangkan matanya, melihat proyeksi kekuatannya monster itu jika sudah digabungkan. Lalu saat dua utusan mengatakan kalau monster itu akan jadi tidak terkalahkan, Vitor mengeluarkan aura mengintimidasi. Ini karena Vitor ngerasa hal menarik, untuk melawan monster sekuat itu, dan ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dirinya, ataukah monster itu. Dan Vitor menghentikan auranya lalu mengatakan akan pergi, tapi dia berhenti saat dua utusan itu menanyainya mau pergi kemana, dan Vitor jawab, gua bilang mau pergi ya pergi, ribet amat lu anjir. Dan tiba-tiba, suara wiu-wiu terdengar, dan suara utusan mengatakan kalau ada penyusup yang masuk. Vitor dan dua utusan itu terkejut, mendengar kalau ada penyusup yang bisa memasuki tanah penderitaan, lalu suara terdengar seperti tergeser, dan kembali mengatakan, kalau mereka ada 4 orang. Saat mereka terkejut, Vitor menyuruh untuk segera melepaskan monster itu, menganggap ini hal bagus untuk mencobanya kepada penyusup itu. Lalu Vitor menantikan kedatangan 4 penyusup ini, dan mengatakan, apakah mereka bisa menghiburku, nanti nanges kayak Destra. Sin berpindah ke sisi Lutia, di sini Olga dan Lulune seperti biasa bertengkar sepanjang jalan, sementara itu Olga memanggil Lutia dengan sebutan One-chan. Hal ini ngebuat Lutia senang, karena mengingat dia adalah anak tunggal, dan ini pertama kalinya dia disebut kakak. Lalu tiba-tiba Zola menunjuk ke suatu monster, Lutia dan yang lain mengatakan kalau ini semua aneh, karena mereka nggak ngerasain hawa keberadaan monster itu sebelumnya. Lalu sambil siaga Olga mengaktifkan skill penilaian, dan mendapati kalau monster tak bernama dan tak ada levelnya, dan hanya bernotasikan simbol aneh saja. Lalu mereka mengingat kembali kalau semua makhluk di planet itu memiliki notasi level, hanya orang-orang yang menyimpang yang gak ada level, termasuk roh dan para dewa. Tapi dalam kasus Seichi berbeda statusnya yang pergi. Lalu tiba-tiba Lutia melompat ke samping, dan ternyata di tempat Lutia berdiri sebelumnya, muncul kabut hitam dan menghilang kemudian, seolah-olah ingin menelannya. Lalu monster itu mengarahkan pandangannya kepada Olga, atau yang disebut Origa dalam animenya. Monster ini terus mengeluarkan serangan kabut kegelapannya, dan mereka nggak bisa memperpendek jarak akibat kabut itu. Lalu Olga mengatakan agar menunggu Seichi, gua setuju sama Olga, karena kalau Seichi datang, semuanya akan segera terselesaikan, lebih tepatnya dia bakal ngerasa nggak menyelesaikannya, seperti hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Ketika mereka kesusahan melawan monster itu, dan saat Lutia kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, monster itu terpental jauh.
Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, dan mendapati kalau itu ulah Rurune, dan mereka juga menganggap kalau si rakus ini juga nggak masuk akal. Dan kejadian sebenarnya, saat Lutia dan yang lain mengatur strategi, Lulune masuk di depan dada monster, lalu menendangnya ke atas. Nggak hanya sampai di situ, bahkan Rurune masih mengejar monster, melompat lalu menendangnya lagi dengan keras, menjatuhkannya ke bawah. Dampaknya mengacaukan tanah, menciptakan getaran, dan membuat sebuah kawah di sekitar area, lalu Rurune mengatakan, "Ini makanan." "Ahokah?" teriakan Lutia dan semuanya, mengatakan apakah Lulune bego atau gimana. Di sisi Lutia dan Zola megangin kepala, dan seolah ngerasa nggak percaya, dengan apa yang telah mereka lihat, di sini malah ceritanya bersambung. Karena di versi web novelnya belum di-update, mungkin untuk next videonya gua bakalan cari berdasarkan novel ringannya saja. Kalau ada yang mau kasih note masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan karena nggak lama lagi Seichi akan berakhir pembahasannya, jika ada yang request pembahasan, silahkan juga tulis di kolom komentar, anime gila mana yang pengen kalian denger. Gua berterima kasih atas kepada para penonton atas kebersamaan kalian selama ini, tetap dukung terus channel ini, dan beri referensi terus tentang hal baik untuk channel ini, bersama-sama kita akan menggila di channel ini. Karena di sini gua merasa diun, kemarin gua coba upload anime lain, dan hasilnya nggak ada yang nonton, bukannya nggak ada yang nonton, memang ada, tapi suprit, terus gua mikir, jadi apa nantinya channel ini kalau Seichi udah tamat dan hidup bahagia. Mungkin gua bakalan gila sendirian di channel ini. Kehilangan kalian. Dan makanya gua minta kalian request, biar gua bisa ada temen gilanya. See you Koreng Mania. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。